Oke, untuk analisis menggunakan Amos, jadi di sini nanti ada 3 tahapan ya untuk analisisnya. Itu ada Eva, Seva, dan Sam. Jadi karena ini menggunakan Amos, ini akan banyak sekali ya tahapan-tahapannya karena ini juga analisisnya serba manual. Jadi saya anggap untuk Anda yang menginginkan analisis menggunakan Amos, itu saya anggap sudah menguasai dasar-dasar penggunaannya. Jadi perlu ditekankan bahwa Amos ini bukan untuk pemula. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini nanti ada EVA. Jadi EVA ini exploratory factor analysis, dianalisis menggunakan SPSS. Kemudian di sini juga ada CFA 1, kemudian ada SEM ya, di SEM 1 dan SEM 2. Nah, ini ya. Nah, ini untuk SEM dan hipotesis dianalisis menggunakan Amos. Nah, kita buka dulu ya datanya. Ini 1307 data dan hasil Amos. Nah, kita masuk ke data edit. Nah, ini ya, jadi nanti yang digunakan adalah data edit atau data yang sudah diperbaiki. Nah, ini. Nah, untuk kemudian datanya ini kita rubah dulu ke, atau kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Namun sebelum kita melakukan analisis, jadi yang biasa saya lakukan ya, ini sekedar tips saja. Nah, kita buat folder-folder terlebih dahulu ya, seperti ini. Jadi ada seva 1, seva 2, kemudian sem 1, sem 2, eva 1, eva 2, seperti itu ya. Kita buat dulu folder-foldernya. Karena apa? Karena untuk analisis Amos, contoh ini ya, seva. Nah, ini ya. Jadi ketika kita melakukan analisis menggunakan Amos, itu akan ada file-file ikutannya seperti ini ya. Nah, file-file ikutannya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan tidak dikelompokkan menjadi satu folder tersendiri berdasarkan tahapan ya. Ini kan tahapannya seva. Itu kalau misalkan salah satunya hilang, tertinggal atau terhapus, itu nanti ketika di running modelnya yang ini ya. Nah, nanti yang kalau misalkan mau dibuka itu yang ini, yang hijau ini. Nah, ini. Ketika ini dibuka kemudian di running, maka akan gagal, tidak bisa di run. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan semuanya digabung ya, tidak digunakan atau dipecah dalam satu folder. Nah, ini adalah file Amos. Jadi file Amos ini merupakan file uji coba ya. Nah, ini yang saya kirimkan adalah hasil yang sudah fixnya. Oke, seperti itu. Kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30, namun ini sama saja di versi berapapun. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita buka variable view. Nah, kita kembali lagi ke datanya ya. Jadi ingat yang digunakan adalah data edit, bukan data yang awal ini ya. Kalau data yang awal ini sudah pasti kacau hasilnya. Nah, ini kita copy dulu untuk penamaan konstruknya. Ini kita copy, kita paste di variable view ya. Di sini di name. Kemudian untuk label ini kita kosongkan saja. Kita masuk ke data view. Nah, kita copy datanya ini. Nah, ini ada rumus untuk mengkonversi ya dari pilihan ini, kriteria ini ke dalam kode. Nah, ini rumusnya nanti bisa diikuti. Kita copy seluruhnya, paste di sini. Jadi seperti ini ya. Oke, nah lalu kita save di file save as seperti biasa ya, seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam folder yang kita inginkan. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, kemudian setelah seperti ini, setelah terbentuk ya file SPSS nya, kemudian data ini, data SPSS ini di copy dan dipaste ke masing-masing folder. Contoh seperti ini. Nah, ini kan ada ya datanya. Nah, ini kemudian Eva juga ada, file Amos ini ada datanya. Jadi seperti itu ya, di copy ke masing-masing folder. Karena nanti untuk mengesave-nya itu berdasarkan folder ini, tidak di sembarang tempat ya. Kalau di sembarang tempat sudah pasti nanti hasilnya kacau.
Nah, setelah di save seperti itu ya, contoh seperti ini kita close saja. Nah, kita mau melakukan analisis yang pertama adalah EFA. EFA di sini exploratory factor analysis untuk menguji validitas dari konstruk, dari laten ya, melalui Barrett test, kemudian dari ini ya, dari loading factor, dimensi, dan reliabilitasnya. Oke, kita uji EFA dulu. Nah, ini EFA. Ini datanya ya. Ini datanya sama yang tadi kita buat. Oke, untuk menguji EFA caranya klik analyze, kemudian kita pilih dimensi reduction, lalu faktor. Ini kita masukkan semua ke dalam kolom variabel. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik option. Nah, kita centang ini suppress small coefficient, absolute value below. Kita tulis di sini titik 40. Ya. Kenapa ini titik 40? Karena 40 adalah batas valid dari nilai ini ya, loading factor. Jadi di bawah itu maka dikatakan tidak valid. Continue, kemudian rotation ya, kita pilih direct of limit, continue, kemudian descriptive kita pilih KMO. Nah, ini untuk menampilkan KMO dan parallel testnya. Continue, lalu klik OK. Oke, nah seperti ini hasilnya. Ya, kita lanjutkan dulu ya untuk uji reliabilitasnya. Caranya klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan di sini per variabel. Contoh ini ya, PU1 sampai PU5. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Lalu kita beri nama supaya tidak tertukar. Nah, seperti ini. PU, kemudian variabel berikutnya. Nah, seperti ini. Kemudian diberi nama juga. Nah, seperti itu ya untuk analisisnya. Nanti untuk uji reliabilitas tinggal dilanjutkan saja sampai ke variabel terakhir. Oke, saya jelaskan dulu untuk hasilnya. Jadi untuk ini ya, KMO, nah yang ini, jadi nilainya itu harus di atas 0,5. KMO kita peroleh dari sini ya. Nah, ini Kaiser-Meyer. Nah, ini di sini nilainya adalah 0,887. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,5, maka dikatakan valid. Dan kemudian untuk nilai Bartlett test, yang ini nilainya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini ya, sudah lebih kecil maka dikatakan valid juga. Selanjutnya adalah nilai ini ya, nilai dimensi loading factor. Nah, ini diperoleh dari sini, dari pattern matrix. Contoh untuk variabel PU. Nah, PU1 sampai dengan PU5 ini berada di dimensi 3. Nah, ini ya, ini berada di dimensi 3, artinya PU ini sudah berkelompok sesuai dengan variabelnya ya. Jadi PU berkelompok ya sesuai dengan variabelnya, dilihat dari dimensi, semuanya berada dalam satu dimensi. Kemudian lihat juga nilai loading factor. Nah, ini ya loading factor. Nah, loading factor ini di sini kan ada tanda negatif. Nah, untuk pengujian EFA, jadi notasi positif atau negatif itu bisa diabaikan ya, karena tidak digunakan notasinya. Yang dilihat hanya nilainya saja ini. Jadi nilainya ini harus di atas 0,4 seperti yang sudah saya tadi bilang. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,4, maka dikatakan seluruhnya valid. Nah, selanjutnya adalah uji Krobakalpa. Krobakalpa ini untuk uji reliabilitas. Nah, ini ya, nilainya adalah 0,848. Nah, ini sudah di atas 0,6 maka dikatakan valid. Jadi sampai tahap ini untuk variabel PU dapat dikatakan valid dan reliable. Seperti itu ya. Jadi untuk PU ini tidak ada masalah. Nah, begitupun seterusnya dengan variabel lainnya, nanti tinggal diulang saja pengujiannya. Nah, kemudian kita masuk ke pengujian CFA. Jadi CFA ini adalah confirmatory factor analysis. Jadi setelah tadi dikelompokkan ya, kita ketahui dimensinya, kita uji ulang menggunakan confirmatory. Jadi kita mengkonfirmasi apakah masih ada ya, masih terdapat variabel konstruk yang tidak dapat membentuk latennya. Jadi konstruk ini adalah PU, laten ini ya, abrasive softness ya ini. Jadi jangan sampai PU ini nanti lebih kuat ke
sini misalkan ke intention gitu ya, seperti itu ya. Jadi harus berkelompok sesuai dengan variabelnya, makanya ini dihubungkan menggunakan arah panah bolak-balik ya ke semua variabelnya. Ini kita konfirmasi sekali lagi di konfirmatory di CFA ini. Misalkan kita tidak lakukan CFA, maka jangan harap hasil untuk ini ya, untuk SEM dan hipotesisnya bisa bagus. Nah ini kebanyakan orang-orang itu melupakan tahap-tahap ini ya, tahap EFA, CFA, jadi langsung kepada ini SEM. Ya, hasilnya sudah pasti kacau. Oke, ini kita bisa close dulu. Nah ingat ya, jadi untuk kita membuat model, istilahnya adalah model untuk uji coba, kita buat di file Amos. Nah ini ya, seperti yang saya contohkan. Nanti kita loadnya dari folder ini juga, jangan dari folder yang lain. Nah untuk uji CFA caranya seperti ini. Kita buka dulu Amos ya. Jadi Amos itu merupakan plugin ya dari SPSS. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan data penelitiannya. Caranya ini ya, kita klik ini, select data file, kemudian pilih file name. Nah lalu kita, karena ini masih uji coba, belum bentuk final, kita masukkan data yang dari sini ya, dari file Amos, bukan yang dari sini. Nah, dari ini file Amos. Jadi file Amos ini untuk yang saya bilang tadi uji coba. Nanti setelah modelnya sudah bagus, sudah fix, baru di save berdasarkan tahapan ujinya. Nah, kita buka dulu data Amos ini ya, open, kemudian klik OK. Lalu kita setting outputnya. Nah, ini ya, ini kita lepas centangnya, kita centang yang ini. Oke, seperti itu. Kemudian adalah kita gambar modelnya. Jadi untuk menggambar model saya sedikit jelaskan ya untuk tipsnya. Nah, di sini adalah semuanya 5 ya. Jadi kita gambar seperti ini, kita pilih yang ini. Yang gambar ini ya, yang paling kanan ini. Nah, kita gambar dulu seperti ini. Kemudian kita buat ini ya, kita buat 5 karena semuanya 5. Jadi supaya nanti bentukannya sama semua ya, bentukannya sama semua seperti ini, rata. Oke, seperti ini. Kemudian kita geser. Nah kita copy ya, kita copy saja, kita klik ini mesin fotokopi. Nah seperti ini. Jadi saya anggap untuk teman-teman yang menggunakan Amos ya, itu sudah mengerti dasar-dasar penggunaannya, dasar-dasar fungsi. Jadi kalau misalkan ini dijelaskan satu-satu bisa jadi 3 SKS. Dan juga untuk bisa menggunakan Amos dengan baik itu butuh pengalaman ya, tidak bisa hanya sekali 2 kali. Oke, setelah seperti ini ya, ada 5, kita lihat ini ada berapa? 6 ya, ada 6. Kurang 1. Kemudian kita beri nama. Kita contohkan yang ini ya, perceived usefulness. Nah, jadi untuk variable name ini kita isi yang singkatannya ya. Nah, ini PU. Jadi untuk yang variable label itu kita tuliskan nama penuhnya. Nah, kalau misalkan seperti ini kita bisa modifikasi supaya hasilnya itu sama ya, atau masuk ke dalam lingkarannya. Nah, ini kan masih di luar. Kemudian untuk font size kita bisa kecilkan ke 10 misalnya. Nah, seperti ini ya.
Nanti tinggal diulang saja. Seperti itu ya ke semua variabelnya. Selanjutnya adalah kita masukkan nilai konstruknya. Kita masukkan di sini ya. Nah, ini kita tinggal klik saja. Kita masukkan satu persatu. Nah, PU kita tarik ya sini. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan ini sudah selesai semua ya, sudah dimasukkan semua. Nanti kita beri nama untuk variabel yang bulat ini. Nah, cara memberi namanya otomatis ya, tinggal plugin lalu name unobserved variable. Nah, nanti otomatis di sini yang ini yang kosong maka akan terisi ya nama-namanya seperti ini. Jadi untuk yang ini tidak diketik secara manual. Nah, seperti itu ya. Setelah terisi nanti baru dibentuk modelnya. Jadi untuk mempersingkat waktu saya bukakan untuk model yang sudah jadi. Nah, misalkan ini sudah diberi nama semua, kemudian kita buat sebelumnya kita ini dulu ya. Kita menampilkan uji kelayakan model ini. Nah, ini kita hapus. Oke, caranya seperti ini. Kita klik title. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita isikan ini ya, kita isikan kode untuk GOF nya. Nah, ini sudah saya sertakan. Nah, ini tinggal di copy saja seperti ini. Kemudian kita paste di sini, lalu center origin, kemudian font size kita pilih 12. Nah, seperti ini ya, kita geser. Nah, selanjutnya adalah kita buat koefisien jalur untuk uji CFA. Nah, untuk cara membuatnya seperti ini ya. Ini tinggal klik, kemudian plugins, lalu drop covariance. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Oke, seperti ini. Kita lepaskan dulu selectnya. Jadi usahakan untuk garisnya ini tidak ada yang tertutupi ya. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini sudah bisa kita lakukan analisis. Nah, untuk analisisnya tinggal klik ini ya, calculate estimate. Jadi kalau misalkan data dan modelnya itu benar, nanti di sini akan ada tanda panah yang ke atas. Nah, ini tandanya analisisnya sudah bisa dilakukan atau sudah bisa keluar hasilnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk di sini sudah ada singkatnya ya, hasil singkatnya. Untuk prop ini nilainya harus di atas 0,05 ya. Sekali lagi, untuk prop ini harus di atas, bukan di bawah. Kemudian untuk RSMEA ini harus di bawah 0,08. Nah, dua nilai ini adalah nilai terpenting dan ini harus masuk kriterianya. Jadi untuk GFI, CFI, TLI dan lain-lain ini bisa tidak terpenuhi, itu masih boleh ya. Yang harus terpenuhi adalah nilai prop atau p-value dan ini RSMEA. Nah, ini harus terpenuhi dua nilai ini. Kalau kita ingin menampilkan outputnya ya secara keseluruhan, klik ini. Nah, view text, kemudian kita pilih ini ya, model fit. Nah, ini kita copy, kita paste ke Excel. Kita rapikan, nah baru diinterpretasikan seperti ini ya. Nah, ini. Nah, untuk model ini berarti kita sudah selesai ya untuk tahap CFA. Jadi CFA-nya sudah terpenuhi. Nah, ini kita bisa save, file, save as, kemudian kita bisa save di mana yang kita inginkan. Misalkan ini CFA contoh, nah, seperti itu. Jadi tinggal kita save saja. Nah, karena ini adalah fixed model, kita save-nya nanti di sini ya. Nah, di sini di CFA 1. Nah, di sini save-nya di sini. Oke, seperti itu ya, tinggal kita save.
Nah, seperti ini. Oke, jadi save as itu sudah selesai. Kemudian kita masuk ke tahapan pengujian selanjutnya, yaitu adalah structural external modeling atau SEM ya. Jadi SEM ini kita uji 2 kali. Karena apa? Karena probe-nya ini masih belum masuk. Nah, ini di model yang pertama probe-nya belum masuk, maka kita harus eliminasi. Nah, di sini pasti akan timbul pertanyaan lagi, loh kenapa data saya dieliminasi? Kan semuanya sudah diperbaiki. Iya, karena ini adalah fitur dari AMOS-nya. Jadi yang mengeliminasi atau yang meminta untuk eliminasi itu bukan dari usernya, tapi dari AMOS-nya sendiri. Jadi AMOS ini akan menunjukkan bagaimana model terbaik ya, model terbaik untuk SEM-nya. Jadi menurut AMOS ini harus ada beberapa yang dieliminasi seperti itu. Jadi jangan heran ya kalau kita menggunakan AMOS pasti akan muncul eliminasi seperti itu, dan itu adalah wajar. Oke, kita hapus dulu ini. Lalu kita buat koefisien jalurnya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan hipotesisnya. Kemudian kita tambahkan ini ya, variable error. Ya, ini kita klik yang ini, add unique variable. Nah, ini kita tambahkan plugins name unobserved variable. Nah, ini lalu kita analisis lagi. Oke. Nah, seperti ini ya yang tadi itu. Jadi ini masih harus ada yang kita eliminasi. Jadi untuk semuanya ini untuk RSMA dan sebagian GFI sel ini sudah masuk, namun untuk probe-nya ini masih belum masuk ke dalam standar. Nah, ini bisa kita save. Kita save sebagai tahapan ini ya, SEM 1. Nah, caranya sama seperti tadi ya, tinggal file, kemudian save as, kita masukkan ke tahapan SEM 1 seperti ini, lalu kita save. Oke, seperti itu ya. Nah, ini harus kita eliminasi. Nah, yang dieliminasi yang mana? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ada beberapa yang dieliminasi, yaitu terutama dari ini ya, dari satisfaction dan perceive of security. Kita lihatnya dari sini, dari full data view ya, outputnya. Kemudian kita lihat di modification indices. Nah, ini ya. Jadi yang dieliminasi itu adalah yang memiliki ini ya, yang memiliki MI paling tinggi dan ini ya, dan nilai dari sini yang ini yang terbanyak. Yang terbanyak itu artinya yang banyak kembarnya. Nah, kita lihat di sini ya, yang tertinggi kita bisa ketahui ada E21. Nah, E21 itu adalah ini ya, SES 5. Nah, ini kita eliminasi. Oke, karena tadi ada regression weight yang hilang, kita tambahkan di sini regression weight. Parameter regression weight 1. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang kita hilangkan di perceive of security ya. Ini kita lihat yang dihilangkan adalah 1. Nah, ini kita coba uji ulang ya. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah masuk ya, sudah memenuhi. Namun kita harus pastikan semuanya juga bisa masuk. Ya, estimate. Nah, model fit. Nah, ini ya. Oke. Kita eliminasi tadi
yang ini ya, 1. Nah kita lihat. Ini adalah POS 15. Nah ini ya, jadi 15 ini ada banyak ya, di sini ada 4. Nah ini kita harus eliminasi seperti itu. Kita eliminasi seperti ini, kemudian di running ulang. Nah seperti ini jadinya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita lihat ya. Nah ini clean, semuanya signifikan. Kemudian kita lihat juga di sini untuk parameter lainnya. Nah ini ya. Oke, kita interpretasikan. Jadi untuk model kedua ini propnya sudah masuk ya. Kalau tadi kan sebelum kita hilangkan, di sini propnya masih di sekitaran angka kecil ya. Nah ini sudah tegas, angkanya sudah di 0,089. Kenapa seperti itu? Jadi ditakutkan kalau misalkan angkanya tipis dengan 0,05 itu ketika diuji ulang bisa terjadi sedikit perubahan. Makanya kita harus pastikan angkanya itu berbentuk tegas ya, seperti ini. Kemudian untuk RSMA ini sudah masuk seperti ini. Kemudian untuk output lengkapnya sama seperti tadi ya. Di model fit yang ini nanti tinggal di copy, di paste, diinterpretasikan. Nah untuk di sini di SEM yang ini di save dulu ya, file save as, ini masuk ke sini ya, SEM 2, tinggal di save. Nah di sini juga ada uji normalitas. Nah untuk normalitas kita lihat di sini ya. Nah ini assessment normality. Nah ini untuk normalitasnya. Nah, di sini saya sudah jelaskan ya untuk kriterianya seperti apa. Jadi untuk normalitas ini dapat dipastikan bahwa seluruh indikator yang digunakan pada model SEM 2 ya ini ya, SEM 2 ini terdistribusi normal. Jadi sampai tahap ini, jadi EFA, CFA, dan SEM itu sudah memenuhi ya untuk melakukan uji hipotesis. Nah untuk uji hipotesis ini, uji hipotesis kita lihat di sini ya, estimate. Nah ini di estimate. Jadi karena AMOS ini adalah software jadul, maka tidak bisa menambahkan nilai yang lebih kecil dari 0,001. Makanya ini hasilnya ada yang bintang-bintang, tidak masalah. Atau kita bisa juga lihat untuk signifikasinya dari nilai CR. Jadi CR-nya itu harus lebih besar dari 1,96. Seperti itu ya. Kemudian untuk koefisien beta, nah kalau di AMOS itu ini ya dari nilai estimate. Nah ini koefisien beta ini. Nah seperti itu ya untuk pengujiannya. Jadi untuk koefisien beta ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Kemudian p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Atau bisa juga digunakan nilai CR, namun saya lebih suka menggunakan nilai p-value ya karena lebih mudah. Nah seperti ini, jadi bisa diketahui bahwa seluruh koefisien betanya itu bernilai positif ya, pengaruhnya itu positif, kemudian p-value nya seluruhnya signifikan. Seperti itu. Dan uji yang terakhir di sini adalah uji R-square. Untuk R-square kita peroleh nilainya dari sini ya. Nah ini dari square multiple correlation. Nah kita lihat di sini untuk R-square. R-square itu menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah kita lihat ya untuk trust true. Nah nilainya adalah 0,424. Artinya di sini kita lihat ya untuk trust. Nah ini trust. Jadi trust ini dipengaruhi oleh variabel ini ya, dari PU sampai POS itu sebesar 42,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini.
Nah, kemudian untuk intention to use atau ITRU, kita lihat ya. Nah, ini nilainya adalah 0,415. Artinya seluruh variabel ini ya, mulai dari PU, TRU sampai dengan SES dan semuanya yang ada di sini itu mempengaruhi sebesar 41,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Jadi nanti untuk interpretasinya bisa dilihat di file yang sudah saya kirimkan. Oke, seperti itu ya untuk pengujiannya. Jadi untuk AMOS ini memang harus pelan-pelan ya untuk analisisnya, tidak bisa langsung seperti itu dan butuh banyak sekali pengalaman.